Shalom, selamat pagi. Wow, kita senang pagi hari ini kita jumpa dan di tahun yang baru 2026. Tentu kasihnya dikatakan senantiasa baru, tetapi saya percaya saudaraku, kitalah yang memperbaharui pengertian dan kasih kita kepada Allah kita. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kau memulai yang mulia, Tuhan. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Selalu indah di mata-Mu, oh
besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. 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 Selama-lamanya. Dekat dengan hatimu Bapa, Ku dapat menyembahmu Tuhan, dalam hadiratmu dalam naungan sayapmu. ku aman, Dalam tuntunanmu seumur hidupku. selamanya. Yesus Tuhan, Selama-lamanya. Makasih ya Bapa.
Engkau memulai, Engkau menuntun, dan Engkau tidak pernah meninggalkan. Paling awal dan tiada akhir, Amin. Engkau selalu ada. Ada buat kami. Awal yang baru buat manusia, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Amin. Tidak pernah ada akhirnya kasih setianya. Demikianlah kami bersyukur buat hari di mana kami mendapatkan waktu Engkau memberikan tahun yang baru. Amin. Kami percaya pengertian kami, pengenalan kami pun terus-menerus diperbaharui. Kami bersyukur buat hari ini. Sangat bersyukur Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat tahun baru saudaraku yang terkasih. Senang sekali lagi bisa jumpa dengan waktu, kesempatan yang baru. Di pagi hari ini engkau mendengarkan, kalaupun ini siang, jadilah berkat di siang hari buatmu. Kalau engkau malam hari ini berada mendengarkan, biarlah malammu dibawa dengan keindahan yang datang daripada Tuhan. Karena Tuhan, Dia memperbaharui kasih-Nya buatmu. Saudaraku, saudara, bagaimana sepanjang tahun yang lalu? Saya percaya mungkin ada kegagalan, mungkin ada keterbatasan, mungkin banyak respon yang salah. Tetapi itu tidak penting. Kita sudah ada di hari ini. Bagaimana kita mau menjalani sepanjang tahun ini? Itu penting, saudara. Itu penting. Karena apa yang kita putuskan berdasarkan kepercayaan, itu kan membawa dampak yang luar biasa dalam hidup kita. Dan saya percaya engkau yang mendengarkan, engkau mau membuat satu komitmen di dalam Tuhan. Komitmen karena firman, karena pengenalan, komitmen karena iman di dalam Tuhan. Iman itu ya saudaraku, bukan hanya sekedar saya setuju dengan seseorang. Iman itu engkau, saya setuju dengan firman dan memegang firman itu dan terus mempercayai firman itu. Amin saudaraku. Nah, firman-Nya berkata seperti ini di dalam Yesaya 43, saudaraku, saya bacakan ayat 18 berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ada amin gak saudaraku? Tinggalkan itu. Itu firman loh. Menarik sekali. Nah, ayat 19 dia berkata demikian. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Amin. Tuhan itu luar biasa. Terus menerus meneguhkan kita. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Biarlah hari ini kita mengetahuinya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin saudaraku. Luar biasa. Inilah Injil. Inilah Injil kerajaan. Inilah kabar baik. Inilah sukacita buat setiap kita. Saudaraku, saat engkau dengar ya, Tuhan berkata, lupakan yang dulu. Lupakan yang dahulu. Yang dahulu itu apa ya? Bisa juga kehebatan, pencapaian. Bisa juga, dulu aku tuh kok keren ya gitu loh saudaraku. Dulu aku tuh banyak yang suka loh. Ya enggak, tinggalkanlah saudara. Nah, ada yang berkata, dulu enggak ada yang suka. Buruk semua tuh hidupku. Enggak apa-apa juga. Kan Tuhan bilang, lupakan itu. Tinggalkan itu. Yang penting sekarang. Dulu aku banyak yang puji kok, sekarang enggak ada yang puji. Sudahlah. Biarkan, izinkan Tuhan yang memuji engkau. Karena orang yang dipuji manusia itu enggak tahan uji. Tapi yang dipuji Tuhan itu yang tahan uji, saudaraku. Itu firman Tuhan. Jadi apa maksudnya? Itu enggak penting. Karena Tuhan mau buat yang baru. Tuh, kegagalan, kesalahan, kejatuhanmu sekalipun enggak juga penting lagi. Kan itu perlu ditinggalkan. Karena semua itu ya, itu enggak lebih besar dari kasih karunia yang begitu luar biasa. Tuhan kok sudah janji, Dia tidak pernah membatalkan kasih karunia dan panggilannya buat engkau yang mendengarkan. Inilah awal yang baru kalau kita mempercayai janjinya. Karena apa saudaraku? Karena Dia adalah Tuhan.
Tuhan dari awal yang baru. He is the God of a new beginning. Wow, of a new beginning, saudaraku. Nah, Tuhan itu Tuhan yang memperbaharui, dan Tuhan yang selalu memberikan yang baru. Karena manusia, dia tahu, saudaraku, dia tahu engkau tuh suka yang baru. Saudara, tahun baru itu kok saudara maunya yang baru, ya kan? Kalau bisa ada warna baru, saudara pilih warna baru lah. Karena warnanya yang 7 itu saudara saya tambahkan ya, saudara. Warna pelangi ada berapa, saudara hitung. Nah, kalau boleh ada warna yang baru, saudara mau gambar warna yang baru. Saudara, Tuhan tahu kita suka yang baru. Makanya dia bilang, dia adalah Tuhan yang memperbaharui. Ini saudaraku. Dan terlebih kalau kita hari ini menangkap di tahun yang baru, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita yang baru itu ya saudaraku. Dia janjikan di dalam penulisan seorang nabi yang kita kenal dengan Yehezkiel. Di dalam kitab Yehezkiel pasal 36. Dia tulis demikian ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Hati yang baru. Itu menarik. Saya suka berpikir kenapa ya hati itu penting. Karena hati adalah tempat di mana pusat memancarkan kehidupan. Jadi kalau kehidupanmu rasanya membosankan, kalau kehidupanmu rasanya janggal, kalau kehidupanmu rasanya risih, riuh. Nah, lihat, aku akan memberikan kau hati yang baru. Itu janji. Tetapi itu sudah terjadi loh. Hati yang baru sekarang ada dalam hidupanmu. Hati yang diperbaharui itu, saudaraku, hati yang penuh dengan sukacita, memancarkan kehidupan. Kehidupan yang tidak bisa datang dari dunia ini. Kehidupan yang datang dari Tuhan. Kehidupan yang datang dari Tuhan, masih ingat gak, saudara? Damai sejahtera, sukacitanya berlimpah-limpah. Gak ada, saudaraku, hati yang menciut dan berkerut sampai ke bawah ke keningnya, saudaraku. Gak bisa kayak gitu. Itu baru. Dan roh yang baru, terlebih saudaraku, roh itu kehidupan yang sesungguhnya. Tadi hati memancarkan kehidupan, roh itu kehidupan yang sesungguhnya. Karena rohlah yang memberi hidup kan. Nah saudara, ada di dalam batinmu. Dan sekali lagi Tuhan berkata, aku menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Semua engkau yang mendengarkan sekarang, engkau punya hati yang taat, hati yang lembut. Karena hati yang keras dijauhkan. Mulai tahun baru ini engkau ingat, hatimu yang keras sudah dijauhkan. Amin, saudaraku. Hatimu lembut, hatimu taat. Ini awal yang baru buat hidupmu. Tahun ini Tuhan berkata, aku akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kamu, aku ini, kamu dan saya, engkau dan saya itu akan diam di dalam negeri yang telah Tuhan berikan kepada kita, yang sudah Dia janjikan. Di bumi ini loh saudara, itu bicara di bumi. Artinya di bumi ini, saudara, mulai tahun ini engkau bisa melihat hati Tuhan itu mau engkau bukan orang yang hidupnya, saudaraku, tidak punya tempat kediaman di bumi ini. Maksudnya di bumi ini kan banyak orang merasa nggak betah. Kalau kita di bumi nggak betah kan kita mesti pindah kepada alam yang lain, saudara. Mestinya kita di bumi ini ya masih betah, amin saudaraku. Ya di rumah kadang orang nggak betah tinggal di apartemen, tinggal di kos-kosan. Nah, harusnya kita dengar janji hari ini. Tuhan berkata, aku kok membuat kau betah di bumi ini. Tapi betah bukan hanya hidup buat diri sendiri, karena Tuhan punya maksud, saudaraku. Karena apa? Dia berkata, kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Hidup sebagai umat Tuhan itu, saudaraku, kita betah di bumi ini. Kita mengerjakan maksud Tuhan karena Tuhan adalah Allah kita dan Dia adalah supply hidup kita. Dia adalah penyedia kita. Dia all provider, saudaraku. Dia penyedia hidup kita. Di tahun ini jangan lagi ada keraguan itu. Karena Tuhan berkata, yang lalu sudah aku buang dari hidupmu dan aku memberikan yang baru. Hati yang baru, ya roh yang baru untuk kita mengerti. Karena engkau di dalam Tuhan, saudaraku, engkau mempunyai hati yang baru dan roh yang baru. Nah, bagi engkau yang hari ini mendengarkan, engkau merasa kok aku tidak punya ya hati yang baru dan roh yang baru. Saat engkau mendengarkan sekarang ini, saat engkau percaya kepada Yesus, Yesus yang mati di atas kayu salib, Yesus yang datang sebagai manusia itu, Dia kau percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau percaya kepada pemberitaan kasih karunia ini. Engkau saat ini juga hati
hatimu diperbaharui. Saat ini juga engkau diberikan apa? Roh yang baru, kehidupan yang baru. Dan engkau akan melihat hidup ini berbeda. Ini menarik sekali saudaraku. Ini janji Tuhan buat engkau. Kalau engkau yang sudah percaya, engkau merasa hidupmu, kepercayaanmu sepanjang tahun yang lalu biasa-biasa. Sekarang saat engkau mendengarkan sekarang, engkau diperbaharui suasana hatimu baru penuh sukacita. Engkau dapat bisa melihat apa yang membuatmu tidak betah di bumi ini sudah diamankan, disingkirkan gitu loh. Engkau sekarang jadi orang yang betah. Kenapa saudaraku? Oh, kiri kanan buat engkau tidak betah. Sekarang engkau membawa sukacita itu kepada mereka. Dan engkau akan disambut oleh karena Tuhan ada di dalam hidupanmu. Pancarkan kehidupan yang datang daripada Tuhan. Ada amin saudaraku. Inilah berita kabar baik itu. Inilah sukacita itu yang Tuhan berikan kepadamu. Berdasarkan apa? Berdasarkan engkau adalah ciptaan yang baru. Kan banyak orang ciptaan yang baru, hidupnya sebagai ciptaan yang lama. Ciptaan lama kan pikirannya, perasaannya, pola pikirnya, gitu. Makanya kita hari ini saudaraku diberikan roh yang baru, hati yang baru itu hidup sebagai ciptaan yang baru. Ada orang sudah dapat firman nih ya, kebenaran ya saudara. Tetapi dia seperti kaki ini kesaleo. Kan betul hanya ditempatkan, diposisikan ulang, direposisi gitu. Kalau dalam hal pikirannya ditempatkan ulang, ditempatkan ke dalam kerajaan Allah, direposisi pikirannya. Nah, ini penting. Ciptaan baru, yang baru sudah datang, tetapi pikirannya belum terbuka untuk itu. Ayo, posisikan hari ini di tahun yang baru, pikirannya kepada kerajaan Allah. Kita hidup dalam kerajaan. Posisi pikiran kita harus ada berdasarkan kerajaan. Kerajaan Allah itu, saudaraku, aku, engkau, kita ini orang yang dibenarkan. Aku, engkau adalah orang yang diberi damai sejahtera. Aku dan engkau adalah orang yang diberikan sukacita oleh Roh Kudus. Aku dan engkau diberikan apa? Kuasa dari Tuhan. Ini pola pikir kerajaan Allah. Sehingga apa yang mendatangi kita tidak bisa mengambil dan menggoyahkan kita daripada maksud Tuhan. Ya, hari ini buat keputusan sebagai ciptaan yang baru, pola pikir yang baru, new mindset, kingdom mindset. Reposisi pikiranmu dari bumi ini, direposisi saudaraku, dibawa kepada posisi kerajaan Allah. Saudara, firman Tuhan satu-satunya yang bisa memposisikan ulang pikiran kita. Percaya firman Tuhan. Ya, hari ini keputusan sebagai orang yang hidup di dalam kerajaan Allah, ya, mempercayakan hidupmu kepada Tuhan dengan apa? Memposisikan pikiranmu dengan pikiran kerajaan. Buang pola pikir yang dunia, yang datang daripada bumi di bawah ini. Tapi posisi pikiran kita berdasarkan firman Tuhan, itulah posisi pikiran kerajaan saudaraku. Apa kata firman terhadap hidupmu? Percaya itu, ambil itu, pegang itu, jadikan itu ada di dalam hidupanmu. Segala yang mengkhawatirkan, segala yang menggoyahkan, segala yang membuat hidupmu ketar-ketir, saudaraku, buang itu, karena itu bukan datang dari Tuhan. Hari ini, hari di mana engkau hidup di dalam pembaharuan, hidup di dalam pola pikir kerajaan. Sederhana saudaraku, semua boleh bergoncang, tapi apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan tanam di dalam hatimu, tidak pernah bisa digoncangkan dan tidak pernah bisa diambil. Fokus dan percaya itu, ambil itu, perkatakan itu, bangun mulai hari ini, besok dan seterusnya, bawa itu di dalam kehidupanmu. He makes all things new. Dia memperbaharuinya, ya, Dia memperbaharuinya. Dan sekarang saya mau berdoa buat engkau, setiap sahabat-sahabat, setiap orang yang percaya, setiap orang yang mendengarkan, saudara-saudaraku di dalam Tuhan. Ingat, firman Tuhan berkata demikian, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya buat hidupmu, selalu baru tiap pagi. Itu yang dituliskan di dalam kitab Ratapan saudaraku, pasal yang ketiga. Tuhan itu kasih setianya tidak pernah habis. Mulai tahun ini, lihat, tidak pernah ada habis kasih setianya dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang merasa
tidak dikasihi, merasa kurang diperhatikan, merasa diabaikan dalam kehidupanmu, biarlah kasih setia Tuhan ini terus-menerus berlimpah-limpah ada di dalam kehidupanmu. Karena Tuhan rahmatnya buat hidupmu tidak pernah akan ada habisnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan Tuhan kekuatan kasih karunia di dalam hidupmu. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Katakan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Kenapa? Sebab Kau sertaku. Yes, Tuhanlah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Yes, tempat perlindunganku. Amin. Saat badai menerpa. Apa yang kau alami? Aku tak akan pernah goyah. akan goyah. Aku tak akan goyah. Karena Tuhan penciptamu, Kau Dia ada menyertai sertaku. hidupmu sepanjang hari, sepanjang tahun. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, Dia tempat perlindungan. tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sebab Engkau Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah sukacitaku Tuhan, Tempat kesukaan kami, ku bersuka di dalam-Mu, dalam keteduhan-Mu, dalam kelembutan-Mu, kasih-Mu besar, Kau ku sanjung. Amin. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, datang kepada Dia. dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, Amin. dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sanjung Kau Tuhan, Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan.
terima kasih. Keindahan, kebaikan, kemurahan-Mu tidak pernah bisa kami gantikan dengan apapun juga. Kami bersyukur, sekali lagi sangat bersyukur untuk semua yang baru. Semuanya yang baru yang Kau sudah berikan yang paling utama di dalam hati kami, roh kami. Engkau percayakan kami, bahkan untuk sepanjang tahun ini kami mengisinya, kami berjalan di dalamnya. Kami bersyukur untuk itu ya Bapa. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, bawalah kehidupan yang baru yang datang dari Tuhan ini. Bawa itu sepanjang tahun, masuk di dalam, berjalan di dalamnya. Bukan dengan ketakutan lagi, tapi dengan penuh keberanian. Karena Tuhan yang memampukanmu, Tuhan yang memberikanmu kekuatan untuk hidup berjalan di dalamnya dan menerima kasih karunia demi kasih karunia sepanjang tahun ini. Demikian hidupmu. Bawa kasih karunia itu kemanapun engkau pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.